Mase-masekan siama kario rio kan tua dami tiro kami bakalan akan ami tong usang dekan menjamah memulihkan dan mungkin ada banyak yang ingin hadir di sini hari ini. Namun duka tu penangki Tuhan yang tentunya benak budaya pelayanan di baik Pak. Takkan nikah dituntut sabaran Moya tuarankan wai matangki Nabang duka tu berangki Tangga katugan upelan di komi Siapa perkara baik komi Inang dalam pena mio Babatakan nikah dituntut sabaran Takkan nikah kita untuk sabaran Shalom, selamat siang. Sidang perkampungan yang dikasihi Tuhan, ini kita berkumpul di tempat ini untuk datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Walaupun dalam keadaan duka cita, namun biarlah kita tetap datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan namanya, sehingga Tuhan akan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga. Adapun susunan acara kita pada siang hari ini dalam ibadah pelepasan jenazah atas meninggalnya Ibu terkasih Dina Loloangin, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, dan yang kedua ibadah, dan ketiga ungkapan belasungkawa, dan keempat penutup. Baiklah keluarga,
yang berduka, mari siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Yang Tuhan buat baik dalam kehidupan kita, dan apapun yang kita alami, yang kita dapatkan bahwa Tuhan Engkau tahu. Kita perkampungan di silakan seperti ini, kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 8, berbahagia yakin hidup. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus, aku bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Ibadah pelepasan jenazah almarhumah Ibu Dina Loloangin dari awal sampai berakhirnya jadilah kiranya atas nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Engkau mengajarku
Bapa kami, sudah berapa malam dan saat ini kami ada di sini, di mana kami mengalami duka yang amat dalam, dan apa yang kami lakukan, kami ingin Tuhan berkenan menjadikan penguatan penghiburan, juga membangun iman kami, menyadarkan kami akan batas-batas kehidupan dan kedaulatan Tuhan, mengingatkan kami akan hari-hari hidup yang kami jalani dan lalui. Kami bersyukur bahwa selama kami mengalami duka ini, kami sungguh sadar dan tahu bahwa Allah tidak pernah membiarkan kami sendirian. Allah selalu hadir, Allah selalu membimbing, menuntun, Allah menyertai keluarga-keluarga, handai tolan kerabat, jemaat, para tetangga untuk hadir di rumah duka ini. Kini kami mohon berkat-Mu atas semua saudara-saudara kami yang telah ambil bahagian, yang telah berperan aktif, khususnya para tetangga, pemerintah kami yang ada di tempat ini. Kami sungguh merasakan keterlibatan saudara-saudara kami. Dari keluarga, dari kami tidak mungkin melakukan sesuatu yang seimbang dengan pelayanan saudara-saudara kami. Dari anak kekasih kami Kiara, tepat pada hari ini boleh mencapai usia 2 tahun. Terima kasih Tuhan sudah menolong memberikan perkembangan pertumbuhan, dan semoga cucu kekasih ini akan meneruskan perjuangan dan teladan almarhumah yang begitu setia dan sangat aktif di dalam persekutuan, khususnya di dalam saudara dan seluruh keluarga, bahkan kami sekalian. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami mohon, jika ada yang hadir saat ini dalam kondisi kurang sehat, marilah Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu, tangan kuasa-Mu, menjamah, memulihkan. Dan mungkin ada banyak yang ingin hadir di sini hari ini, namun karena dalam kondisi yang tidak sehat, marilah Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami datang merendahkan hati kami, seraya kami bersyukur, berterima kasih, dan berharap, berdoa, terimalah permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Yang hadir, karena tidak mungkin menyanyi kalau dia tidak hadir. Mari. Habis itu, setelah itu, lansia silanan. Maksudnya lansia silanan, tanya kumua lansia silanan. Lansia silanan, lansia. Umur lansia, tanya lansia silanan.
sakit pelona tersentuh toraga perahirangi jadi ate penanyang pelaku kuasa toraga iya iya lansia lanjut usia ya peki kami tutul harus ada jalan. Bapa kami yang ada di surga, di pelataran duka pada saat membuktikan bahwa sesungguhnya kami hamba dan dosa di kemuliaan Bapa di surga. Kami letakkan di bawah kaki salibmu Bapa, tolong kami bersama menikmati persekutuan ini di tengah duka ini. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Disilakan. Salam sejahtera buat kita sekalian. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan yang tentunya menakodai pelayanan Gereja Kibait Palu. Saya berdiri hari ini sepertinya saya akan tebuskan kesalahan. Biasanya kalau orang menebus itu selalu disertai dengan darah. Yesus menebus kita juga itu karena darah. Tapi ini saya mau tebus kesalahan karena memang kemarin kami terlambat masuk di Kota Palu. Jadi dari Jalan Elang ke sini kurang 7 menit, jam 7. Ternyata jam 7 ibadah dimulai. Jadi oleh Pak Pendeta, Bapak besok harus khotbah. Puji Tuhan bahwa saya diperkenankan bisa mengambil bahagian pada saat ini. Saya kira tidak perlu terlalu banyak yang diperjelas. Kenapa? Kalau saya jelaskan hari ini, sebentar tidak akan nyambung lagi. Yang kedua, oleh WL bilang yang pimpin doa syafaat nanti 5 menit. Kalau khotbah tidak dibatasi, tapi jangan terlalu lama. Saya sudah paham.
Tapi saya lawan bahwa saya baru pertama kali masuk di kota Mamuju. Oh, di kota Palu. Iya, kebetulan saya dari Mamuju. Jadi sama kan, satu sama toh. Jadi bersabar sajalah. Jam berapa saya berhenti, kendati kunjungan kami sesudah ibadah kami akan kembali ke Mamuju. Doakan saja supaya cepat berhenti. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita membaca ulang firman Tuhan yang sudah dibaca oleh hamba Tuhan tadi malam. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di bangkuan. Demikian sabda Tuhan. Amin. Dari pembacaan ini saudara, saya akan memberikan satu topik renungan: persiapan menunggu giliran. Persiapan menunggu giliran. Hari pertama kita mendengarkan renungan firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 11, keberadaan orang percaya. Malam kedua dalam Mazmur 56, air mata yang sia-sia. Tadi mempergunakan waktu yang ada dengan benar. Jadi kalau kita simpulkan dari tema-tema yang sudah diangkat oleh hamba-hamba Tuhan, itu berarti kita memang harus persiapkan diri, menunggu giliran. Mau tidak mau, Anda harus mendapatkan giliran. Saya hanya tidak tahu apa Anda ke kanan atau ke kiri. Yohanes 14 sudah berbicara, aku akan pergi menyediakan tempat, dan begitu sedia aku akan kembali. Itu berarti saudara tidak bisa menyangkali. Anda harus punya persiapan ketika giliran itu menjadi milik saudara. Menunggu giliran. Kami masuk di di SPBU. Kami di belakang sekali. Kemudian ada peta yang kosong, kami diminta maju. Ada bapak yang mendahului kami. Teman-teman di mobil bilang, oh kita yang dipersilakan. Kenapa bapak? Saya bilang, tidak apa-apa, karena memang mereka yang duluan. Jadi kalau hal-hal seperti itu sepertinya kita minta duluan, minta diutamakan. Tidak ada yang minta biarkanlah kami yang paling belakang. Saya kemarin tanggal 6 angkat istri saya ke Samarinda dan Robat. Pikiran saya akan beda pelayanan di regional Mamuju dengan di Samarinda, karena beda provinsi, beda pulau. Ternyata lebih ketat di sana. Masuk di situ, lalu diantarkan bapak sana sama ibu. Setelah itu saya pikir sudah selesai. Pak, bawa berkatnya di sana. Kami bawa di tempat yang sama. Kenapa itu dibuat? Alasannya adalah supaya kita belajar antri. Anda cepat datang, Anda cepat mendapatkan pelayanan. Antri. Karena itu saudara, yang dibutuhkan di situ adalah persiapkan dirimu untuk menunggu giliran. Apa giliran kita? Jangan terlalu banyak dan terlalu melebar, seperti yang sudah dijalani oleh ibu kekasih Oma di tempat ini. Pak Jimmy yang kerja tugas di lapas itu, masukkan di grup kami. Oma dipanggil Tuhan. Saya langsung hubungi Santro. Santro tidak bisa dihubungi. Lalu saya pikir saya belum
saya belum terima. Bahkan begitu kami tidur, istri saya bilang, betul kan? Makanya istri saya tuh lambat masukkan di grup turut berduka. Belum terima. Karena bulan 11 kalau tidak salah, kami terakhir jumpa di Mamuju. Terus saya, istrinya Santro, lalu dikabari kalau memang berita itu benar. Besoknya saya hubungi Santro untuk memperjelas informasi itu. Saya katakan, itulah giliran umat. Yang menjadi persoalan di sini, saudara-saudara, ada beberapa tokoh yang kita ketahui. Misalnya Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan, itu biaya pemakamannya itu 5 triliun. Itu yang kita mau persiapkan. Siapkan faktanya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Itu namanya kasih sayang kita tidak harus berhenti pada masa hidupnya. Atau mungkin ada hal-hal yang lain. Saudara-saudara, semua hanyalah sementara saja. Apa yang dikumpulkan orang tua selama hidupnya itu hanya sementara saja. Kami sudah siap berjumpa dengan Bapa dalam dunia. Mari berdoa. Bapa di surga, hamba berhenti menjelaskan sabda. Roh Kudus mengilham firman, menolong kami menyampaikan firman dalam pikiran kami, mengingatkan kabar Tuhan, agar kami teguh di dalam iman, dalam kesetiaan kami, setia dalam pelayanan dan hal-hal yang lain yang berkenan kepada. Berkati kami dalam ibadah pelepasan demi nama Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Kepada Bapak Pendeta Yakub Edward juga Tuhan mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan puji kasih kita diiringi oleh nyanyian pengajian nomor tiap hal boleh ku bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, aku salah dan lemah.
kekuatan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Kami berdoa hamba-Mu yang telah berhenti untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan kembalikan kekuatan, Tuhan memberkati di dalam pelayanan, di dalam keluarga. Bahkan ya Tuhan, sebentar setelah selesai acara di tempat ini, hamba-Mu bersama dengan beberapa jemaat kembali ke Mamuju. Kiranya Tuhan menuntun menyertai dalam perjalanan, boleh tiba dengan selamat. Selalu dengan seluruhan hatiku dengan jawabmu, Kau Tuhan yang selalu dengan seluruhan hatiku, yang membutuhkan sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih yang sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, berarah bagi semua orang yang membutuhkan sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Di saat ini Bapak, kami bersama keluarga menikmati persekutuan dalam ibadah pelepasan yang sungguh luar biasa. Kiranya kebersamaan kami pada saat ini akan menjadi kemuliaan nama-Mu dan menjadi penghiburan bagi saudara-saudara kami sekeluarga di tempat ini. Sebentar jenazah akan diantarkan oleh keluarga, oleh umat Tuhan dan yang lainnya ke tempat yang sudah disiapkan keluarga untuk melaksanakan penguburan di sana. Kiranya Bapa Surgawi menuntun perjalanan mereka. Kiranya Bapa Surgawi menyertai sehingga perjalanan mereka ke tempat perkuburan mereka dapat mengalami kasih dan penyertaan-Mu yang sempurna. Penguburan di sana bisa dilaksanakan pula dengan baik, dan ini akan menjadi bahagian penguatan penghiburan bagi keluarga. Sebentar pula kami akan berpisah. Masing-masing kami akan kembali dalam kehidupan masing-masing kami. Siang hari ini, atas keterangan kita bersama, mengucapkan terima kasih. Kami berdoa setiap hamba-hamba-Mu yang dalam pelayanan pada saat ini, apapun bentuknya, Tuhan kembalikan kekuatan, kami semua mereka kepada Tuhan memberikan kemampuan untuk terus setia melayani Tuhan selagi masih ada kesempatan di dalam Tuhan. Di dalam pelayanan ada Tuhan. Amin. Acara selanjutnya yaitu ungkapan belasungkawa. Yang pertama dari kerukunan keluarga Makale, kerukunan keluarga Siporanmo Mengkendek, ikatan keluarga Gandang Batu Silanan, dan kerukunan Bungin Sarira. Yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua PMTI Kota Palu
Bapak Insinyur Elisa Bunga Alo MM. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih atas kesempatan. Selamat siang dan shalom. Salam sejahtera buat kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat buat kita sekalian. Yang kekasih keluarga besar almarhumah Ibu Dina Solwangi atau Oma Giper, khususnya Opa Giper dan segenap anak cucu yang saya hormati dan kasihi, segenap Bapak Ibu Gembala Jemaat, tua-tua Sangkorayan, dan sidang pelepasan dan pemakaman almarhum yang kita kasihi atau tingayo lolekona keindo takamasay namang kamong kamasay ki solanatang salama asitamu mali sangadin ng kamatian. Bapak Ibu sidang perkabungan yang kekasih dalam Tuhan dan yang saya hormati, izinkan saya di sini selaku pemangku PMTI se-Kota Palu mewakili kerukunan keluarga Makale, kerukunan keluarga Sipurano, Mengkendek, dan ikatan keluarga Gandang Batu Silanan, biasa kita sebut Gandasil, kemudian kerukunan Bungin Sarira, dan tentunya juga pengurus PMTI Provinsi yang hadir dan yang tidak hadir, serta pengurus Kota Palu, serta ketua-ketua ranting yang juga datang, Mak Woi Mata di Terampak Madu Isen di sini, Gunting Ayu Indo Tapangasei. Bapak Ibu, sesungguhnya tadi baru saya ketahui bahwa pemakaman hari ini, karena lambat saya lihat. Syukurlah kakanda saya Pak Wakil Ketua Pak Andi Lolo menyampaikan kepada saya bahwa ibadah hari ini ternyata Ibu Pelindang sudah menyampaikan di grup, tetapi setelah saya baca bahwa hari terakhir ibadah tadi malam, baru tadi saya lihat setelah dulu, oh betul Pak Andi sampaikan ada penyampaian di PMTI News atau sebagian pengurus di sana. Untuk itu saya mohon maaf atas keterlambatan. Sidang perkabungan yang terkasih, betapa Ibu terkasih cukup dekat dengan kami. Saya Kepala Dinas Dibol almarhumah mendampingi Opa Giper selaku masih waktu itu orang kedua di Polres Buol, dan kami sering main tenis meja di tempat saya, bahkan Ibunda terkasih sering datang menemani kami rekreasi. Dan saya masih melihat almarhumah waktu pemakaman atau ibadah di Tombolo Tutu, Kalantaro, Lorong Kalantaro. Maka saya sangat terkejut mendengar kepergian almarhumah. Tahu Ibu keluarga yang telah mempercayakan kepada kami selaku pemangku PMTI untuk menyampaikan ungkapan duka yang sangat dalam ini. Sekian dan terima kasih. Kurre semanga puang pasakeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Selamat. Akrab. Kami sangat kehilangan dan kami sangat berduka. Namun kami percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik. Dan Tuhan akan memberikan penghiburan bagi keluarga dan bagi keluarga besar Gereja Kibai Jemaat Palu. Biarlah kiranya teladan dan dedikasi oleh Ibu almarhum Dina Lolwangin bisa menjadi teladan bagi kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan kami mohon maaf kepada keluarga jikalau dalam menata pelayanan selama kegiatan di tempat ini ada kekurangan, ada yang tidak berkenan di hati. Mewakili Badan Pengurus Majelis Gereja Kibai Jemaat Palu, kami mohon maaf. Baik, terima kasih. Bapak Jonino tetap di situ. Kita akan menyerahkan diakonia dari Gereja Kibai Jemaat Palu dengan persembahan komunikasi kita selama ibadah di tempat ini. Baik, terima kasih. Jadi sebagai ungkapan duka dari seluruh jemaat Gereja Kibai Jemaat Palu, saya akan menyerahkan diakonia duka cita dari jemaat, dan satunya adalah pundikasi yang sudah kita kumpulkan melalui persembahan selama ibadah penghiburan sampai hari ini. Kiranya Tuhan menguatkan kita dan Tuhan menyertai terus, dan kiranya apa yang ada ini diberkati oleh Tuhan, bermanfaat dalam kehidupan kita. Terima kasih. Ya, tetap di situ Pak, karena kita akan mendengarkan ungkapan hati keluarga yang akan disampaikan langsung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Saya mewakili diri saya yang sudah berubah status jabatan kepala rumah tangga menjadi duda, dan mewakili anak cucu kami yang ditinggal ibu kekasih, oma kekasih, istri kami yang sangat kami kasihi dan sayangi. Sesungguhnya tadi Pak Pendeta sudah sampaikan sama saya siapa yang akan menyampaikan ungkapan terima kasih. Saya bilang biar saya langsung, dan Pak Pendeta langsung terkejut, apakah Bapak mampu untuk berdiri. Saya bilang iya, tapi sesungguhnya dalam hati saya terlalu berat. Saya berdiri untuk mewakili, menyampaikan ungkapan terima kasih, tetapi banyak hal yang rindu kami akan menyampaikan langsung kepada
Bapak Ibu dan seluruh rumpun keluarga yang ada. Mudah-mudahan kami dikuatkan terus oleh Tuhan dalam menjalani, khususnya dalam saat-saat menghadapi duka cita ini. Yang saya hormati para pendeta, hamba-hamba Tuhan yang raja, yang ada di Sulawesi Tengah, yang kami hormati pula dari rekan-rekan purnawirawan Polri yang sempat hadir pada siang hari ini. Saat-saat Ibu Kekasih yang Kekasih meninggalkan kami, secara khusus saya yang kebetulan menghadiri pernikahan anak kakak kami atau keponakan kami yang menikah di Tanah Toraja, di Palapala, dan sekaligus juga menghadiri ada orang tua kami yang berbeda waktu dalam acara pemakaman. Kebetulan sepupu sekali dari mama kami yang pernah berkata sangat menentukan di dalam saat-saat kami berjuang masuk di kepolisian, dan memeluk sambil mencium kami dan menyampaikan bahwa hati-hati jalan. Dan setelah sampai di Tanah Toraja, selalu berkomunikasi juga bahwa dia sibuk menjemput cucu kami ini, cucu Giper yang bersekolah di Immanuel. Dari jam itulah sekitar jam 2, jam 3 pulang dari menjemput cucunya dan melepaskan pakaiannya di dalam kamar, pakaian sekolahnya. Tapi rupanya masih dia biarkan dan keluar ke tetangga karena dia termasuk asik untuk main game. Kemudian ke tetangga katanya menjumpai Ibu RT dan warga lain bercerita hingga sekitar, kalau tidak salah, jam 5. Di saat itulah mungkin kembali sudah terlalu capek dan masuk dalam kamar bersama cucunya ada di dalam. Sempat menurut kesaksian cucu kami ini bahwa Oma sempat pegang kepalanya, bahwa sakit kepalanya, dan saat itulah terjatuh saat dia mau ambil pakaiannya. Kemungkinan besar terjatuh di pintu kamar itu sampai keluar kamar. Itu yang sedikit cerita tentang Ibu Kekasih, bahwa Ibu Kekasih kami ini di saat kami pulang dari acara pemakaman orang tua kami, teteh kami, dan sudah sore menjelang malam, kami sempat dibangunkan oleh adik kami di rumah mau memanggil kami makan. Dan setelah itu saya pikir tadi kami tidak sempat komunikasi, Oma kasih. Dan saya rencana habis makan baru saya telepon, baru saya duduk mau telepon sudah masuk telepon grupnya kami. Sekeluarga anak kami sudah menangis dan kelihatan Ibu Kekasih itu sudah tergeletak langsung. Malam setelah mendengar berita jam 8 malam, tiba di sini pada sekitar setengah 3 sore. Saya ingin menyampaikan ungkapan terima kasih
kepada Bapak Ibu. Bukan berarti saya tidak percaya, kami tidak percaya, banyak keluarga kami, banyak orang tua kami, saudara-saudara kami bisa menyampaikan walaupun sudah diwakili tadi malam oleh Bapak Niklaus Febirono ST yang kebetulan anggota DPRD tingkat 1 Sulawesi Tengah. Di hari pada saat ini kami berusaha bisa berdiri karena kami sangat-sangat merasakan apa yang kami alami dalam duka kita ini, mulai dari informasi meninggalnya ibu kekasih, keluarga, tetangga yang berduyun-duyun datang, bahkan terasa bagaikan kami menyampaikan terima kasih banyak atas segala kepedulian ibu bapak, keluarga besar kami, bapak ibu maupun keluarga, kerukunan Toraja. Itulah sebabnya kami berusaha untuk berdiri walaupun rasanya tidak kuat, tapi kami rindu menyampaikan langsung terima kasih banyak. Kami tidak dapat membalas sesuatu kepada Bapak Ibu, dan selamat jalan bagi Bapak Ibu yang keluar dari Kota Palu. Doakan kami bersama anak cucu supaya kami tetap kuat, hari-hari kami boleh jalani. Terima kasih, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih semua apa yang dinyatakan, baik itu tenaga, baik itu materi, kami sungguh sangat terasakan. Sekiranya Tuhan yang akan membalasnya semua. Ini yang kami dapat sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Yang Bapak Ibu, saya akan membacakan riwayat hidup almarhum ibu kami, Ibu Dina Lolowangi. Ya, nama asli Dina Lolowangi, tempat tanggal lahir Makassar 22 Februari 1963. Beliau anak dari Ibu almarhum Mario Lobo dan ayahnya bernama almarhum Peter Lolowangi. Almarhum merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Saudara mereka bersaudara itu, satu almarhum Yohana Fidelia Lolowangi, almarhum Ludia Lolowangi, Kristina Lolowangi yang ada saat ini duduk di samping tepi almarhum, kemudian almarhum Dina Lolowangi, ini ibu kami, anak keempat. Anak kelima Margareta Lolowangi juga ada saat ini duduk di samping peti almarhum. Yang keenam almarhum Simon Lolowangi. Yang ketujuh almarhum Yosipina Lolowangi. Almarhum menikah dengan orang tua kami pada tahun 1983 dengan suami yang bernama AKBP Purnawirawan Dr. Agus Jomino. Almarhum yang juga ibu kami melahirkan kami itu ada 4 orang anaknya yang bawanya menjadi anak sukses. Saya sebagai anak pertama, Mas Hondi Sarvan Eskom. Anak kedua, Rika Saprofianus Sarjana Hukum. Anak ketiga, Stita Keniwas STH. Dan anak keempat, Kuretsi Sukarti AMD Kebidanan. Almarhum memiliki 3 menantu. Istri saya bernama Merianti Dwi Andika Putri SPD. Kemudian ada Will Fistri Mayesti Sarjana Hukum. Dan yang ketiga, Ima Dewi Yasika AMD Keperawatan.
almarhum memiliki 6 orang cucu. Satu Peter Adil Delano, dia adalah cucu yang bersama-sama dengan omanya dan lebih akhir dari Tuhan. Kemudian cucu kedua adalah Kristel Lamuela, cucu ketiga Kinara Iopani Mafim, cucu keempat Kiara Brielle Kristi yang hari ini berulang tahun, yang rencananya dia hadiri. Yang kelima Kailegra Kenan Mafim, dan yang keenam Klezane Rebrian Mafim. Dan jika Tuhan buka jalan, beberapa bulan ke depan beliau akan bertemu cucu lagi dari adik kami yang bungsu yang saat ini sedang hamil. Almarhum menderita sakit hipertensi yang diduga mungkin sebagai pengantar menghadap Tuhan. Almarhum kemarin meninggal pada Selasa 27 Januari 2026. Sebenarnya mungkin karena hipertensinya. Selalu orang bilang karena terjatuh. Jadi sekitar pukul 17.30, karena jam 5 masih sempat dilihat di luar rumah. Dan bilang selamat jalan ibu kami tercinta. Kau sudah menunaikan tugasmu, kau telah kembali ke pangkuan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di saat
Aku bimbang dan berputus asa menatap hari-hari yang penuh misteri. Resah dan